Halo pemirsa, selamat datang di Suara Air, podcast resmi dari Kemitraan Air Indonesia bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta I yang mendengarkan dan menyuarakan air, mengalirkan cerita, wawasan, dan solusi dari berbagai pemangku kepentingan di sektor air. Kami menghadirkan suara-suara dari lapangan, dari komunitas lokal, pemerintah, hingga pelaku bisnis untuk memperkuat kolaborasi dan menjawab tantangan pengelolaan air secara berkelanjutan. Episode ini mengangkat tema pengendalian daya rusak dengan judul Tanggul atau Tidak, Derita Rob di Pesisir Utara Jawa. Hadir sebagai narasumber seorang pakar di bidang sumber daya air, Dr. Muhammad Amron, dan host kita, seorang Kensi yang sedang belajar tentang sumber daya air, Mbak Nabila. Ini akan sangat menarik karena perpaduan dua generasi yang sama-sama berminat terhadap pengelolaan sumber daya air. Silakan Mbak Nabila untuk berdiskusi dengan narasumber kita ini. Inilah Suara Air. Di bibir laut yang dulu penuh harap, rumah berdiri di atas pasir keyakinan. Tapi kini air tak lagi sekedar mampir. Ia menetap, ia menelan perlahan. Anak-anak tak lagi bermain layang, tapi membantu orang tuanya mengangkut barang. Rob datang bukan sebagai tamu, tapi tuan rumah yang tak mau pergi. Dan kami bertanya, apakah tembok bisa menahan laut jika tanah di bawahnya terus tenggelam? Halo pendengar setia podcast Suara Air, kembali lagi bersama saya Nabila. Saya lulusan muda yang terus penasaran dengan berbagai isu di Indonesia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan jutaan warga Indonesia, khususnya di pesisir utara Pulau Jawa. Abrasi pantai, amblesan tanah, ekstraksi air tanah yang berlebihan, hingga banjir rob yang semakin sering terjadi. Apakah semua ini bisa diatasi dengan membangun tanggul laut raksasa? Untuk itu, seperti biasa, saya ditemani oleh narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Bapak Amron, sebagai pakar sumber daya air dari Kemitraan Air Indonesia. Apa kabar Pak Amron? Alhamdulillah, sehat selalu. Semoga Mbak Nabila dan juga para pendengar juga dalam kondisi baik. Dan topik hari ini memang krusial dan menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung. Baik, Pak Amron, mungkin bisa kita mulai dengan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di pesisir utara Jawa, terutama Jakarta, Pekalongan, dan Semarang. Wah, ini kompleks juga ya. Baik, Mbak Nabila, yang terjadi di pesisir utara Jawa itu gabungan dari banyak faktor. Yang pertama, ini tentunya yang paling mudah, abrasi akibat hilangnya vegetasi pantai dan pembangunan yang terlalu dekat ke garis pantai. Jadi ini ada hal hilangnya vegetasi pantai, mangrove, dan pembangunan yang terlalu dekat ke garis pantai. Kemudian yang kedua, amblesan tanah yang kita juga sudah pernah membahas pada episode berikutnya. Jadi ini land subsidence, terutama karena pengambilan air tanah secara masif. Yang ketiga, banjir rob, yaitu limpasan air laut saat pasang, dan ini makin parah karena kenaikan permukaan air laut dan juga akibat perubahan iklim. Ditambah lagi dengan curah hujan yang tinggi dan drainase yang buruk. Kemudian ada lagi nih teori yang mengatakan karena desakan lempeng Indo-Australia sehingga mendesak Pulau Jawa atau lempeng Eurasia, sehingga pantai selatan terangkat dan ini menyebabkan pantai utara Pulau Jawa tenggelam. Wah, jadi bukan hanya karena air laut permukaannya naik, tapi juga dikarenakan daratannya yang turun, Pak. Iya, betul sekali. Memang terjadi muka air laut
karena antara lain pencairan es di kutub, kemudian juga daratan juga turun, misalnya Jakarta itu amblesan tanah bisa mencapai lebih dari 10 cm per tahun di beberapa titik. Sementara di Pekalongan dan Semarang, tambak-tambak warga banyak yang sudah terendam secara permanen. Lalu Pak, muncul ide pembangunan tanggul laut raksasa Pak, seperti National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD atau PT PIN, Proyek Terpadu Pembangunan Ibu Kota Negara di Jakarta. Apakah ini dapat dijadikan solusi untuk menangani masalah yang telah terjadi ini Pak di pesisir Jakarta? Ya, ini diharapkan tanggul laut itu menjadi solusi jangka menengah. Tetapi ini perlu dicatat, bukan satu-satunya. Bayangkan saja jika kita menahan air laut, tetapi air hujan tidak bisa keluar, maka bisa terjadi genangan dari dalam. Jadi kita seperti memenjarakan air Pak. Bagaimana tuh? Betul, jadi ini harus ada dukungan sistem bantuan pompa, drainase, dan pengelolaan air hujan yang matang. Selain itu, penurunan permukaan tanah juga harus diupayakan untuk dihentikan. Jadi ini pengambilan air tanah dihentikan. Ya kalau tidak, tanggul setinggi apapun akan percuma. Lalu Pak, satu lagi nih, salah satu yang juga menyayat hati adalah banyak masyarakat pesisir, terutama pertambakan, kehilangan lahannya. Bagaimana tuh Pak untuk masalah solusi sosial yang terjadi? Ini juga suatu hal yang kompleks. Mereka tidak hanya kehilangan mata pencaharian, tapi juga identitas budaya. Jadi ini solusinya juga harus menyeluruh. Mungkin salah satunya adalah relokasi dengan pendekatan manusiawi. Jadi ini menjauh dari pinggir pantai. Tentunya ini perlu kompensasi yang adil. Dan kalau ada perubahan kegiatan, perlu pelatihan keterampilan baru. Apakah seperti perikanan lepas pantai atau juga wisata pesisir. Dan ini yang penting adalah perlindungan hukum terhadap lahan mereka, agar tidak tergeser oleh kepentingan-kepentingan komersial yang lain. Nah, dari tadi masalah dan solusi yang telah Bapak sampaikan, apakah ada Pak contoh kota di pesisir yang berhasil menanggulangi masalah yang serupa Pak? Ya, banyak di negara-negara yang lain, negara maju, seperti di kota seperti Rotterdam di Belanda, salah satu contohnya. Ini dibangun pintu di muara untuk melindungi jika terjadi badai dan air laut naik. Ada pintu raksasa yang kemudian bisa ditutup. Nah, ini secara otomatis begitu ya. Demikian pula dibangun kanal jika sungai mengalami pendangkalan atau penyumbatan akibat sedimen. Dan mereka tidak hanya mengandalkan tanggul, tapi juga ruang terbuka hijau untuk menampung air, kemudian juga penghijauan di pesisir, dan tidak kalah pentingnya edukasi kepada masyarakat atau publik. Wah, jadi tidak hanya infrastrukturnya
yang diperbaiki, tapi juga pendekatan ekologis dan sosialnya juga perlu diperbaiki ya Pak? Ya, tepat sekali. Kita juga harus mempertimbangkan opsi seperti restorasi mangrove, zona penyangga pesisir, dan tidak kalah penting seperti tadi penghentian pengambilan air tanah dalam dengan memperbanyak pasokan dari air permukaan. Baik. Amron nih, kita sudah masuk di akhir, namun sebelum kita akhiri, bolehkah dirangkum pesan utama pada episode hari ini, Bapak? Tentu. Jadi masalah pesisir utara Jawa adalah gabungan dari alam dan ulah manusia. Tanggul bisa membantu, tapi sekali lagi ini bukan solusi tunggal. Penanganan harus holistik dari hulu ke hilir, dari manusia hingga ekosistem, dan masyarakat terdampak ini harus dilibatkan, bukan dikorbankan. Baik, terima kasih Pak Amron. Saya pribadi jadi banyak belajar hari ini. Semoga para pendengar juga semakin sadar bahwa solusi masalah pesisir harus dilakukan bersama. Jadi bukan hanya yang terdampak, namun kita semua harus saling bantu, bukannya saling menyalahkan. Mari jaga air, jaga pesisir, dan jaga masa depan kita bersama. Kami bukan ingin melawan laut, tapi kami ingin hidup berdampingan dengannya. Kami tak menolak pembangunan, tapi mohon, jangan lupakan akar tempat kami berpijak. Tanggul bisa membendung ombak, tapi tak bisa menahan air mata yang tak dianggap. Biarkan suara kami sampai ke telinga, mengambil keputusan. Karena Rob tak hanya membawa air, ia membawa cerita tentang tanah yang perlahan menghilang dan manusia yang perlahan kehilangan. Sampai jumpa di episode berikutnya, Podcast Suara Air dari Kemitraan Air Indonesia. Baik, pendengar, pemirsa, dan pendengar sekalian, itulah tadi Podcast Suara Air episode ke-5. Sangat luar biasa. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Dr. Amron, dan host kita, Mbak Nabila. Kita akan berjumpa lagi pada podcast selanjutnya yang tentu mengambil tema yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.